Indonesia, juru bicaranya Abdurrahman Baswedan bercerita, nenek moyang kami dulu datang dari Hadramaut tidak membawa istri. Mereka menikah dengan orang-orang pribumi. Kami ini lahir dari laki-laki Arab dan perempuan-perempuan pribumi. Kami makan tidak lagi dengan daging-daging onta. Kami sudah makan dengan makanan-makanan setempat. Yang saya dan kami semua minum adalah airnya Indonesia. Maka sesungguhnya kami adalah bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPK aslinya tidak pakai I, belum ada kata Indonesia di situ, atau Dr. Jumbejo Sake menetapkan suku bangsa Arab adalah suku bangsa asli Indonesia. Itu ditetapkan tanggal 9 Agustus 1945 oleh Badan Usaha Persiapan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 55 dari permintaan ini Bung Karno ketemu Chu Enlai Perdana Menteri RRC membuat kesepahaman orang Tionghoa di Indonesia harus diberi hak dui kewarganegaraan. Bung Karno mensyaratkan boleh, tapi dia juga cukup ya. Itu. Cukup. Ya, poinnya apa tuh Bang Opa? Kalau itu Gini. menurut saya Bang Opa sedikit. Kalau menurut saya itu ingin menyudutkan satu etnis ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Sepakat. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Oke, yang lain? Benar nggak seperti itu. Justru orang-orang ini yang duluan ingin bergabung, ingin menjadi warga negara Indonesia. Oke. Yang lain, monggo. Itu kayaknya itu sabarkan saja. Di antara mereka itu kayaknya seminar di antara mereka-mereka. Ya, begini. Oke, itu kalau sepertinya tidak ada, Tolong jabarkan ya poin-poinnya kalau Opa. tidak, kalau tidak ada yang mau nanggapi, saya coba telaah dan amati dari apa yang disampaikan tadi, bahwasannya mereka hanya mengaku-ngaku sebagai warga Indonesia. Jelas mereka itu datang dari Hadramaut dibawa oleh Belanda beserta keluarganya. Betul. Dan ditempatkan di Pekojan. Kemudian ada salah satu dari klan mereka dijadikan mufti Batavia, yaitu Usman bin Yahya. Jelas itu. Betul. Dan mereka bekerja sama dengan pihak kolonial Belanda. Kasta mereka jadi kasta kelas 2. Iya. Kita sebagai pribumi dijadikan Irlander. Sama dengan guguk. Sama Kita dengan ini anjing. kasta terendah. Kelas 1 itu bangsa Eropa dan kolonial Belanda itu kelas 1 itu. Nah, kelas 2 itu timur jauh, diantaranya klan Baklawi ini yang dari Hadramaut itu kelas 2. Kita sebagai jongos, kita sebagai budak. Dan saya tegaskan, BPUPKI dalam hal penyelidikan usaha-usaha untuk kemerdekaan Indonesia tidak membahas itu. Tidak membahas suku bangsa. Hanya 2 kali yang dilakukan BPUPKI dalam rapatnya adalah merumuskan dasar-dasar negara. Maka terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila plus lambang negaranya. Sidang kedua mempersiapkan undang-undang Dasar 1945 yang masih kita pegang sampai saat ini. Itu. Jadi tidak menyebutkan bahwa Presiden Soekarno mengakui mereka adalah suku bangsa Indonesia. Tidak. Yang jelas begitu. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya diakuinya klan mereka sebagai suku bangsa Indonesia pada tanggal 9 Agustus. Jelas-jelas BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus
jelas itu. Kemudian mendirikan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan lahirlah proklamasi 17 Agustus 1945 itu. Jadi mereka sebetulnya hanya untuk menyudutkan bangsa lain yang notabene-nya jelas-jelas ingin bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya siapa? Cina, Tionghoa, ya, Tionghoa itu Cina, Tionghoa, Belanda, India, Arab, Hijaz. Mereka semua mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia dengan memiliki SBKRI, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, melalui apa? Kemenhumkam. Karena mereka diambil sumpah dan janjinya untuk setia kepada negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Itu jelas sekali itu. Tapi kelompok mereka tidak mau mendaftarkan diri dan mengurus kewarganegaraannya. Bahkan mereka tidak mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Sangat jelas itu. Dan keberadaan mereka di sini, di Indonesia, masih diragukan, masih dipertanyakan. Karena jelas mereka belum mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia. Dan mereka katakan, saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, dan saya punya kartu keluarga dan KTP Indonesia. Yang namanya Indonesia itu ada 2 penduduk, dinamakan kependudukan. Itu jelas dalam Permendagri nomor 88 1974, ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ada KTP WNI dan ada KTP WNA. Mereka sebagai imigran berhak mendapatkan KTP, tapi status kewarganegaranya tetap WNA atau imigran. Dan KTP-nya itu harus diperbaharui, KTPL-nya ya, harus diperbaharui 5 tahun sekali untuk WNA. Sedangkan WNI berusia 17 tahun boleh memiliki KTP dan KTP tersebut berlaku seumur hidup. Jelas itu perbedaannya. Kemudian dari kata-kata, dari tulisan. Kalau di WNI itu status perkawinan kawin. Tapi kalau untuk WNA status perkawinan married. Jelas itu. Banyak sekali perbedaannya dalam KTP tersebut. Dan mereka juga memiliki surat lahir. Memang surat lahir di Indonesia, tapi karena melihat nenek moyangnya belum mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia, maka keturunannya pun sama seperti itu, belum resmi terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Kalau kakek neneknya sudah mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia dan memiliki SBKRI, secara otomatis keturunannya pun menjadi warga negara Indonesia. Pahami itu. Bedakan antara kewarganegaraan dengan kependudukan. Kewarganegaraan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa warga negara Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Nah, kemudian pasal 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 mengatakan hal yang sama seperti itu. Sangat jelas sekali. Jadi kita jangan sampai tergiring opini dengan mengatakan bahwasanya kami, nenek moyang kami datang ke Indonesia tidak membawa istri. Bullshit itu. Apakah mereka datang ke Indonesia hanya bawa pentolan aja, bawa pentungan aja, tidak bawa layahnya, hanya bawa ulek-ulek aja, terus mencari ulek-ulek di Indonesia gitu? Aneh sekali mereka ini bicara.
Bullshit semuanya itu. Tarik Yang diakui sebagai suku bangsa Indonesia. Suku bangsa Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Ada suku Aceh, suku Dayak, suku Minang, suku Sunda, suku Jawa, suku Ambon, suku banyak lagi suku-suku di Indonesia. Kabit Sampai suku ujung sana Jajah. Papua itu. Sekarang kita tanya, sekarang Balang ini suku apa? Kan diakui suku bangsa Indonesia. Naib sekali, malu dong. Jelas itu. Terima kasih. Oke, kita sambut tamu dulu. Darkoa dan Alkoapon. Assalamualaikum. Monggo Dar Alkapon, monggo. Mau menanggapi Bang Opa atau ada tema? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat semua untuk saudara-saudara yang ada di room, ada teman-teman di bawah juga. Apa yang disampaikan Kang Oparlan itu sangat terang benderang ya. Jelas Assalamualaikum saudaraku, Bang Darkuat, lama kita nggak ketemu. Allahu Rabbi, gimana sehat Bang? Waalaikumsalam, sehat Bang Oparlan. Waalaikumsalam. Sehat. Ya memang data faktanya memang seperti itu. Memang tidak ada. Kalau mereka itu pasti masih aja ngeyel, didelep nih matane ning Blitar kono lho. Kon ndelok museum Ibu Karno kono. Di sana itu ada fakta-fakta. Di sana ada fakta-fakta, peta-petanya ada di sana itu. Di tempat saya sana. Sebentar ya Bang Darkwat ya. Sebentar, tahan dulu. Monggo Mas Alkapon menanggapi tema ini. Nah, ada cucu Nabi kok ngebom. Ini kan cucu Nabi loh nih Bang Alkapon. Kok ngebom cucu Nabi? Emangnya ada cucu Nabi jadi teroris? Ini temanya Bang Alkapon, monggo. Oke. Bangsa ini memang bangsa kaum perusak ya. Di mana-mana mereka itu bukan saja di negara kita tercinta ini. Mereka hidup di benua Eropa dan di benua Asia lainnya selalu membuat kekacauan. Karena mereka tidak lepas daripada darah dan keturunannya ini memang pengadu domba, tukang bohong, penipu sejarah, dan semua mereka ini memalsukan data-data apa yang kemauan mereka, apa keinginan mereka. Dunia ini tempat mereka memuaskan hawa nafsu mereka. Jadi bersyukurlah kita tidak masuk dalam golongan mereka. Kita dalam barisan yang berbangsa dan bernegara terus menyuarakan ini. Apapun yang mereka lakukan, baik itu tujuannya merusak cagar budaya, candi, itu jelas tujuannya sangat kriminal, sangat memang ada tujuan tertentu, mau melenyapkan sejarah bangsa kita. Itu jelas sekali. Pelan-pelan mereka mau menghilangkan jati diri. Bagaimana seorang Wali Songo dan keturunannya itu mau dirubah, mau dihilangkan dengan mengatakan bahwa tidak punya keturunan. Ini semua semacam skenario besar. Pengeboman itu tidak serta-merta langsung terjadi. Itu sudah sejak lama mereka rencanakan. Sebenarnya sebelum muncul tesis keikmat, mereka ini sudah siap menerima hasil yang sudah mereka tanam sejak lama ratusan tahun. Tapi Tuhan, saya bilang sayang dengan bangsa kita, sayang dengan negeri ini. Diberikanlah seorang ulama sekelas Kiai Haji Usman Al-Bantani memberikan pencerahan, baru rakyat kita tersadar, baru rakyat kita menyadari semuanya. Memang semua tidak terlambat. Apa yang mereka rencanakan sejak dulu sampai dengan sekarang, kita tidak akan pernah tahu sebenarnya. Dari G30 SPKI sampai dengan kerusuhan, sampai dengan yang terjadi pembenturan
caci maki terhadap pemerintah tidak lain dan tidak bukan dari kelompok mereka. Jadi kita harus terus memberikan penyadaran, tidak ada orang yang tidak sayang dengan negeri ini. Kalau dia benar-benar asli bangsa dan negara, lahir di negara ini, dia akan peduli dengan tanah airnya. Tidak mungkin menjadi pengkhianat ataupun menjadi penjilat atau menjadi anjing-anjing para babilawi. Begitu host, terima kasih. Assalamualaikum Raja Wali. Aku izin turun dulu ya, ada telepon tadi ya. Oh ya ya. Bang Nanang, Izin turun dulu, ada telepon. Bang Nanang udah mau sholat. Siap-siap, sehat-sehat ya Mbak Fir ya. Tak turun. Ya mohon maaf ya kalau ada kata-kata salah teman-teman Ya. semua. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Raja Wali, ini temanya cucu Nabi kok ngebom. Iya, Host. Terima kasih waktunya, Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas hukum sosial saja untuk Habib. Saya kira hukuman sosial kepada Habib Ba'alawi ini sudah berjalan. Sebagai yang kita ketahui, itu dari ulah mereka sendiri terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia ini, saya kira. Bahwa bukan kebetulan ketika Yahudi Israel itu sekarang itu digempur oleh Iran, keruntuhan Yahudi pun sama di Indonesia pun kan sudah ketahuan. Walaupun bersembunyi di pohon-pohon nasab, bersembunyi di kedok-kedok cucu Nabi, namun tetap ketahuan. Itu artinya sudah kehendak Allah. Karena saya yakin sebaik-baik pembalas tipu daya itu adalah Allah. Mereka kaum Habib Ba'alawi ini sudah hampir ratusan tahun membodohi, menipu umat Islam dan bangsa Indonesia. Dengan apa? Dengan kedok cucu Nabi. Ini sudah saatnya Allah menghukum mereka kaum Ba'alawi ini yang begitu keji dan biadabnya mengaku cucu Nabi. Sebetulnya agenda-agenda mereka untuk menguasai umat Islam dan bangsa Indonesia itu sudah jelas, karena mereka itu kan warisan kolonial Belanda. Dan sifat karakternya pun sama, pola gerakannya pun sama seperti Belanda. Satu, adu domba, provokasi, fitnah, itu kan pola-pola mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini kan yang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis itu sudah jelas. Mereka adalah kaum-kaum perusak, kaum penyusup. Di negara manapun, di posisi agama apapun, mereka itu akan menjadi benalu, akan jadi perusak. Itu saya kira fakta. Dan ada ide informasi terbaru dari Mbah Setu bahwa betul kaum Ba'alawi ini ada indikasi kuat menjadi agen Mossad. Saya kira ada hubungannya dengan genetik mereka ini. Mungkin seminggu lagi atau sebulan lagi akan ramai dibongkar oleh Habaset. Kita tunggu saja kita. Yang jelas mereka kaum Ba'alawi ini sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua kejahatan-kejahatannya terhadap bangsa Indonesia ini dan umat Islam. Untuk sementara mungkin itu dulu, Host. Monggo ditambahkan. Nah, ini kan pemerintah sebenarnya sudah tahu ya tentang kejahatan-kejahatan Ba'alawi. Sudah banyak laporan kepada instansi terkait tentang hal kejahatan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Kok saya melihat pemerintah ini belum mengeluarkan produk hukum untuk kejahatan-kejahatan mereka. Atau pemerintah membiarkan hal ini untuk kepentingan golongan-golongan tertentu, atau pemerintah ingin memberikan waktu supaya Ba'alawi ini sadar dengan sendirinya atau hancur dengan sendirinya. Monggo tanggapannya teman-teman. Saya kira dua-duanya betul kalau menurut saya. Dari sisi misalnya agar supaya umat Islam ini untuk mengetahui semua siapa itu Ba'alawi itu juga betul. Atau dari sisi politik,
Karena namanya politik itu kan tarik ulur kepentingan itu pasti ada. Mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politikus. Itu juga bisa jadi. Namun kebenaran tetaplah kebenaran. Kesalahan tetap kesalahan. Walaupun sembunyi di ujung semut pun akan ketahuan. Yang jelas ini semua sudah menerima karma dari semua perbuatan dari kaum Babilawi ini. Mereka itu kan jelas-jelas sudah menipu umat Islam hampir 200 tahun lebih ya. Ini sudah saatnya Allah Subhanahu wa taala ini membalas tipu daya mereka selama ini. Saya kira seperti itu, Has. Monggo Bang Opa tanggapannya. Ya, jadi begini ya, sementara kita ini ramai di Komal, bukannya pemerintah tidak tahu. Banyak kok intelijen kita turun, memantau, melihat, kemudian menilai. Sudah banyak. Cuman kemungkinan besar menunggu saat yang tepat. Karena apa yang dilakukan oleh Kiai Subhan pun itu agak sedikit mentok. Kiai Subhan kan menggugat kewarganegaraan tentang orang-orang imigran yang ada di Indonesia. Itu sudah sangat jelas sekali. Dan pernyataan dari Kiai Subhan sendiri, pengakuannya begini, ada salah satu dari MK mengatakan, kalau misalkan gugatan Kiai Subhan ini disetujui, maka akan menjadi satu masalah besar dan akan merubah semua tatanan. Jelas itu. Kemungkinan baik dari jajaran pemerintah maupun organisasi itu sedang membenahi. Bukannya mereka tidak mau bergerak atau menetapkan aturan-aturan yang mengikat untuk klan mereka ya, klan Baklawi ini. Artinya begini Bang Hos, mulai dari jajaran legislatif itu mereka sudah ada. Kemudian dari jajaran eksekutif juga mereka ada. Bahkan ada yang jadi menteri. Dari organisasi-organisasi terbesar di Indonesia, contoh NU, mereka ada. Jadi mereka masuk di semua lini, masuk di semua leading sektor. Entah kenapa mereka bisa masuk. Saya juga tidak habis pikir. Karena apa? Dalam pencalonan legislatif itu ada pendaftaran. Seharusnya dari pihak yang berwenang untuk menyortir atau menerima pendaftaran sebagai calon legislatif itu harus jelas. Tapi kenapa mereka bisa masuk? I don't know, saya tidak tahu. Kemudian di jajaran organisasi lain, termasuk salah satunya adalah MUI, juga ada mereka. Kenapa mereka tidak bersuara? Kenapa mereka tidak berbicara? Kita tidak tahu. Kedepannya, kalau masih semuanya diam, maka dari kulminasi ini, dari beberapa kumpulan-kumpulan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, kemudian rakyat Indonesia sudah jengah, rakyat Indonesia sudah jenuh. Host bisa bayangkan sendiri, apakah kejadian 98 akan terulang? Begitu host, terima kasih. Bisa terulang kalau menurut saya menunggu momentum yang tepat. Bila terjadi kemungkinan konflik besar, adanya korban, kemungkinan terjadi bisa menurut saya loh ini. Monggo tanggapannya teman-teman. Ya, sepakat. Tidak menutup kemungkinan kalau Babilawi ini masih arogan terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia, itu bisa terjadi. Seperti di Myanmar itu, Rohingya itu kan akhirnya diusir oleh kaum pribumi.
Dan para babi Balilawi ini juga sama. Kalau mereka masih kekeh dan para jongos-jongosnya itu masih songong membela, saya kira akan terulang seperti itu. Betul kata host tadi, ini tinggal menunggu waktu. Karena di setiap daerah itu kan di mana-mana sudah ditolak. Tidak diberi panggung oleh kaum pribumi di Jawa Tengah misalnya. Itu kan dari berbagai daerah itu sudah ditolak gitu. Jadi saya kira betul tinggal menunggu waktu saja. Begitu, host. Terima kasih Raja Wali. Monggo Al Capone menanggapi dari pertanyaan saya atau Kak Opa, monggo. Waduh, ini sudah lengkap ini saudara saya, 2 orang ini. Assalamualaikum. Ibaratnya sangat mencerahkan ya. Jadi apa yang dikatakan Kang Doleng tadi betul. Tujuan mereka ini memang sudah ada di segala sektor ya. Dan mereka juga sudah mempunyai buser-buser dari luar negeri sana. Sudah menjadi agen mata-mata, itu sudah pasti. Tidak mungkin mencari orang lain. Karena dari yang berkuasa saat ini di negara Israel sana itu Yahudi Askenazi. Harus kita ketahui itu. Jadi mereka ya sama dengan Yahudi yang ada di negara kita dari kelompok Babilawi. Nggak mungkin dia memakai orang lain. Apalagi mereka sudah bisa dianggap menyatu dengan rakyat pribumi kita. Mereka sudah bisa diterima sebenarnya keberadaan mereka. Tidak mungkin. Jadi semua itu ada keterkaitan. Kunjungan